Bali sebagai destinasi wisata populer di Indonesia, memiliki banyak daya tarik yang membuat wisatawan baik dari domestik maupun mancanegara, selalu ingin berkunjung atau liburan ke Bali. Tahukah Anda, hal yang membuat Pulau Bali semakin terkenal sebagai tempat wisata, bukan hanya karena keindahan alamnya atau tersedia banyak aktivitas liburannya saja, melainkan juga karena keunikan seni dan budaya yang ada di Bali. Berikut ini adalah daftar 10 hal unik yang hanya ada di Bali yang mungkin wajib Anda ketahui. 1. Pohon Kamboja, tanaman bunga favorit di Bali. Fakta, hampir setiap pekarangan rumah di Bali menghiasi pekarangannya dengan pohon Kamboja, termasuk juga hotel dan villa memanfaatkan pohon Kamboja tersebut sebagai tanaman hias. Bunga Kamboja atau bunga Jepun sangat lekat dengan kehidupan masyarakat Bali. Hal ini karena dalam agama Hindu Bali, bunga Kamboja berfungsi sebagai sarana untuk sembahyang. Bunga Kamboja digunakan untuk mengisi sesajen yang akan dipersembahkan dalam peribadatan. Selain daripada itu, menurut kepercayaan di Bali, bunga Kamboja merupakan simbol dari Dewa Siwa. 2. Penjor. Jika Anda liburan ke Bali pada saat Hari Raya Galungan, Anda akan melihat dekorasi unik berupa tiang bambu yang ada di sepanjang jalan raya maupun di depan rumah, namanya penjor. Di mata wisatawan, penjor adalah sebuah tradisi budaya unik di Bali. Dekorasi terbuat dari bambu utuh dan bambu dihiasi menggunakan janur dan hiasan lainnya. Pada ujung penjor, terdapat hiasan bunga yang bernama sampian. Hiasan bunga digantung menggunakan janur yang diikat agar teruntai panjang. Setelah hiasan penjor selesai, penduduk Bali akan memasang tiang bambu di depan rumah mereka masing-masing. 3. Sabung ayam di Bali mudah ditemukan. Bagi masyarakat Bali sendiri, sabung ayam bukan hanya mengenai judi atau hiburan semata. Di sisi lain, juga berkaitan dengan ritual wajib untuk mengiringi saat upacara keagamaan tertentu di Bali. Sabung ayam di Bali dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu tabuh rah dan tajen. Perbedaan di antara keduanya dapat dilihat pada apakah ada atau tidak taruhan di dalamnya. Tabuh rah merupakan tradisi keagamaan dan diselenggarakan untuk mengiringi prosesi upacara tertentu. Sementara itu, tajen merupakan sabung ayam yang tujuannya untuk hiburan semata serta kadang terdapat taruhan di dalamnya. 4. Bali punya banyak hari libur. Dalam kalender Bali, fakta memang terdapat banyak hari libur, karena sejumlah hari raya besar keagamaan. Sejumlah hari raya besar agama di Bali, diantaranya Hari Raya Galungan, Kuningan, Nyepi, Pagerwesi, Saraswati serta sejumlah upacara besar seperti Piodalan atau Pujawali, pada sebuah pura yang mengharuskan bagi pekerja untuk libur. Sehingga bagi mereka yang beragama Hindu, bisa memanfaatkan hak cuti dan hari libur hari raya tersebut. Dan hari libur tersebutlah dimanfaatkan lebih untuk kegiatan agama. 5. Toleransi umat beragama terjaga dengan baik. Walaupun mayoritas penduduk di Bali beragama Hindu, namun keyakinan beda agama atau toleransi umat beragama berjalan dengan baik. Semuanya saling menghargai dan menghormati, sehingga kecil terjadi gesekan-gesekan antara mereka yang beda agama. Bahkan saat-saat hari raya besar seperti Lebaran dan Natal, polisi adat atau pecalang dilibatkan untuk membantu kelancaran perayaan tersebut. Di Bali sendiri terjalin hubungan yang baik antara sesama. Sebagai wujud toleransi tersebut juga dibangun sebuah komplek peribadatan beda agama yang ada di Puja Mandala, Nusa Dua. Wujud toleransi tersebut sudah lama terbukti dengan adanya Pura Langgar di Bangli, yaitu sebuah pura yang terdapat juga musola. 6. Nama depan yang sama. Bagi yang pertama kali liburan ke Bali, Anda akan menemui banyak penduduk lokal. Namun akan ada satu hal yang akan membuat Anda bertanya, kenapa banyak orang Bali yang nama depannya sama? Nama depan orang Bali menempatkan urutan posisi lahir dalam satu keluarga. Wayan, Putu, artinya anak pertama. Made, Kadek, atau Nengah, artinya anak kedua. Untuk anak ketiga, nama depannya Komang atau Nyoman, dan anak keempat namanya Ketut. Setelah nama depan, baru ada nama belakang yang ada banyak macam. 7. Omet-omedan atau ciuman massal.
Ada sebuah tradisi upacara unik yang diyakini oleh penduduk Banjar Kajasesetan, Denpasar, Bali, agar mendapatkan keberuntungan. Nama tradisi tahunan tersebut adalah Omet-Omedan, yang juga terkenal sebagai ritual berciuman. Omet-Omedan adalah bahasa Bali, jika diartikan adalah tarik-menarik. Tradisi Omet-Omedan dilaksanakan setiap tahun, yaitu 1 hari setelah Hari Raya Nyepi. Semua peserta ritual Omet-Omedan adalah muda-mudi anggota Banjar Kajasesetan, Denpasar, Bali. Peserta Omet-Omedan dari usia 17 hingga 30 tahun dan belum menikah. 8. Ngaben atau Pelebon. Ngaben merupakan prosesi pembakaran jenazah atau kremasi bagi umat agama Hindu di Bali. Upacara Ngaben Bali adalah suatu ritual yang dilaksanakan untuk mengembalikan roh leluhur ke tempat asalnya. Ngaben di Bali juga disebut Palebon. Tujuan dari upacara Ngaben adalah mempercepat raga sarira agar dapat kembali ke asalnya, yaitu panca mahabuta di alam ini, dan bagi Atma dapat cepat menuju alam pitra. Yang membuat upacara Ngaben terlihat unik di Bali, karena untuk sarana mengangkut mayat dari rumah menuju tempat kremasi, menggunakan wadah dalam bahasa Bali artinya tempat. Wadah secara umum ada 2 bentuk, satu dibentuk menyerupai pura kecil dengan ukiran dan hiasan yang terlihat sangat indah. Yang satu lagi dibentuk menyerupai binatang biasanya berbentuk lembu. 9. Pawai Ogoh-Ogoh. Ogoh-Ogoh adalah karya seni patung yang diarak dalam sebuah pawai menuju perayaan Hari Raya Nyepi. Ogoh-Ogoh menggambarkan sebuah tokoh Hindu yang bernama Butakala. Ogoh-Ogoh sejenis patung raksasa tersebut terbuat dari bahan yang ringan. Untuk rangka ogoh-ogoh menggunakan kayu dan untuk bentuk menggunakan styrofoam, kemudian dilapisi kertas dan kain, sehingga mudah untuk diarak. Dalam fungsi utamanya, ogoh-ogoh sebagai representasi Butakala, dibuat menjelang Hari Raya Nyepi dan diarak oleh warga beramai-ramai keliling desa, pada senja hari atau dalam bahasa Bali Pangrupukan, tepat sehari sebelum Hari Nyepi. 10. Hari Raya Nyepi. Hari Raya Nyepi adalah perayaan Tahun Baru Saka, yang dirayakan oleh umat Hindu di Indonesia, namun dirayakan tidak seperti perayaan Tahun Baru Masehi pada umumnya, justru sebaliknya. Karena pada saat Hari Raya Nyepi, semua aktivitas rutin berhenti, dan suasana sepi yang tidak akan pernah Anda temukan di negara lain. Di Bali, peringatan ini juga identik dengan situasi yang tenang, damai, senyap tanpa aliran listrik. Pertokoan tutup, jalan raya sepi, kantor tutup, termasuk Bandara Internasional Gusti Ngurah Rai, ditutup untuk semua penerbangan selama 24 jam. Namun ada pengecualian yang boleh keluar hanya untuk aparat keamanan, ambulans atau jika dalam keadaan darurat. Biasanya, upacara Nyepi berlangsung selama 24 jam mulai dari jam 6 pagi, hingga jam 6 pagi keesokan harinya. Secara keseluruhan, upacara Nyepi merupakan sarana perenungan untuk segala hal yang telah dilakukan. Tradisi ini juga menjadi kesempatan untuk mengevaluasi diri sendiri, hingga menjadi pribadi yang lebih baik di masa mendatang.